Oke, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah yang mau join di diskusi relawan kita kali ini. Ini ya seri kita yang kelima, berdiskusi soal kan baru kemarin perayaan Hari Anak Sedunia ya, terus juga bertepatan sama lahirnya Konvensi Hak Anak. Jadi aku dan Tasya pikir kayaknya perlu ngebahas fondasinya soal hak anak ini juga. Kita sama-sama belajar soal ini. Terus ada beberapa hal juga yang supaya sesi ini berjalan lancar, tak kenal maka tak sayang. Jadi teman-teman silakan rename namanya. Kalau masih pakai nama-nama yang aneh-aneh, silakan rename nama panggilannya. Terus boleh dimatikan video dan suara saat narasumber sedang menyampaikan materi, dan nyalakan video dan suara saat perkenalan, tanya jawab, dan nanti saat terakhir kita foto bersama. Terus sesi ini minta izin untuk direkam Mbak Dian dan teman-teman untuk dokumentasi kami, dan nanti akan kami share di YouTube atau sosial media kami. Terus kalau punya pertanyaan, silakan di chat box, chat to everyone, atau boleh chat personal co-hostnya. Co-host di sini ada Tasya. Terus kalau raise hand juga boleh, dipersilakan. Kalau mau materinya nanti isi form evaluasi di akhir sesi. Nah, oke. Aku akan memperkenalkan Mbak Dian Yuliasri. Kalau aku kenalnya Mbak Dian Purnomo. Itu beliau seorang pemerhati isu perlindungan anak, terus co-founder juga dari jaringan Proklamasi Anak. Nanti kita juga boleh tanya-tanya ya Mbak soal Proklamasi Anak. Kayaknya boleh. Apa sih maksudnya Proklamasi Anak itu masih ada atau tidak, karena kita tidak terinformasikan gitu Mbak. Boleh. Nah, fact-nya juga teman-teman tadi udah tahu ya, Mbak Dian ternyata juga pernah membantu nih RF di awal-awal perjalanannya RF berdiri gitu. Nah, untuk sesi selanjutnya aku serahkan ke Mbak Dian Purnomo. Silakan Mbak. Aku share screen ya Mbak. Iya. Tunggu sebentar, ada yang perlu di-admit deh kayaknya. Iya. Ada Nada Nisa. Oke. Kak, bentar, aku tutup pintu sebentar ya. Oke. Silakan Mbak Dian. Oke, Kak, aku izin mematikan kamera supaya sinyalnya lebih stabil ya. Oh, boleh. Oke. Jadi tadi salam kenal teman-teman. Aku Kak Imam boleh nggak sih pendek-pendek aja teman-teman yang ada di sini memperkenalkan diri, kayak siapa relawan yang dari Jakarta atau Batam atau dari mana gitu, dan selain relawan sedang mengerjakan apa gitu, boleh nggak Kak? Oh, boleh. Silakan. Silahkan Kak Iten mulai dari yang pertama kali masuk. Silakan Kak Iten. Bundo. Kenalan ya? Ya. Halo, aku Iten, aku relawan, pernah ikut kegiatan dari kelas kreatif Kakak Sabar. Kalau mungkin aku bukan yang pertama, bukan pertama kan aku ya, batch yang kedua kalau nggak salah ya. Kaitan batch 1 yang benar-benar kita rekrut ya, secara kita oprek kayak gitu. Kaitan tuh batch 1 yang wawancara gua, Kak. Oh iya, lupa. Sesepuh. Halo semuanya, salam kenal. Halo. Salam kenal. Berikutnya tadi siapa setelah Kak Iten? Ranggi. Ya? Oke. Ranggi. Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ranggi. Di sini sebagai volunteer RF Jakarta, gabung sejak 2018 ya Kak, kalau nggak salah. 2018. Wow. Ya, 2018. Yang wawancara Tasya, Bang. Iya, Kak Tasya, kebetulan Kak Tasya sekarang lagi sibuk
kerja di NGO juga, Mbak Dian, kebetulan. Saya di CWS, Church World Oh, Service, oke. sebagai pekerja sosial di situ. Salam kenal. Keren. Salam kenal Kak Ranggi. Kak Itan tadi 2018 juga ya? Iya. Iya, 2018. Tadi kamu belum aktivitasnya apa Iya sehari-hari Kak, sehari-hari di luar selain relawan? di RF. Oh, aktivitas aku sehari-hari aku wirausaha penjahit. Ih, cakep banget. Keren. Oke, sip. Terus tadi setelah Kak Ranggi, siapa yang bergabung? Kak Asna kah? Saya Kak Asna. Oke, silakan Kak Asna. Halo semua, Halo. Halo. Oh, aku nggak open cam, nggak apa-apa ya? Iya, nggak Apa-apa apa-apa. Kak? Boleh. Oh ya, perkenalkan nama aku Asna dari Volunteer RF Batam, bergabung semenjak tahun 2000 berapa ya? Datang ke Batam 2018 sih kalau nggak salah ya. Jadi pas ke Batam, putus-putus nggak suaraku? Nggak, Aman, lancar. Kak. Lancar. Oh enggak ya? Oh ya. Semenjak kapan ya? Pokoknya baru awal ke Batam, aku langsung daftar jadi volunteer gitu. Wow. Sehari-hari Kak Hmm. Asna apa kesibukannya? Oh, kalau sehari-hari paling aku ini sih kegiatan BEM aja, soalnya kan aku sekarang ini di BEM Kepala Departemen Sosial Masyarakat, jadi sekarang lebih sibuk ke ini masyarakat yang di Batam kan soalnya lagi banyak yang kayak yang di pinggir-pinggir jalan gitu kan sama Dinsos, jadi jadi lebih ngebantu mereka buat kayak ngebantu kayak dari segi ekonomi, terus dari segi keperluan dan lain-lain sebagainya gitu sama teman-teman BEM, gitu aja. Oke. Terima kasih Kak Asna. Iya, makasih juga semuanya. Berikutnya Terus Kak ada Kak Nahda nih. Kanahda. Silakan Kak Nahda, perkenalkan diri. Kedengeran nggak Kak? Suaraku jelas nggak? Kedengeran Kak. Ya, halo, perkenalkan, namaku Nahda Nisa Fahira. Teman-teman bisa panggil aku Nahda. Aku dari RF Jakarta. Aku lupa tahun aku gabung tuh 2018 deh kalau nggak salah. Atau 2018 akhir juga kalau nggak salah. Kayaknya udah sekitar 2 tahun gabung jadi relawan RF yang di Jakarta. Oke. Untuk kegiatan sehari-hari sekarang lagi proses skripsi sih. Gitu. Semangat Kakak. Ya, tinggal sedikit lagi Iya, jadi semangat sarjana lagi. dan Semangat. pengen langsung terjun ke aksi-aksi sosial sih. Asik. Masih. Mantap. Semangat. Ditunggu ya. Iya Kak. Sip. Terima kasih Nahda. Terima kasih Kak Nahda. Terus ada siapa? Kristina. Halo Kristina. Kristina dari Batam ya? Silakan memperkenalkan diri Kak Kisti. Halo Kak belum Kisti. ini. Atau ke Selamat. Kak Yosi dulu deh. Kak Kisti udah ada? Oke. Halo. Suaranya nggak ada nih Kak. Iya. Oh, mikrofonnya rusak. Oh, mikrofonnya rusak. Oh, mikrofonnya rusak. Oke. Tulis di chat nggak apa-apa kok Kak. Sambil Kak yang lainnya Kak Yosefin. Kak Yosi. Boleh Kak Yosi memperkenalkan diri panggilannya Kak. ya. Oke. Halo Kak Yosi. Kak Yoshi ini besok ulang tahun loh. Iya. Wow. Halo Kak. Ayo, Oh, lagi di jalan. Oh, lagi di jalan. Oke, siap. Oke. Kak Imam dong sama Kak Tasya. Oke, halo, aku langsung aja, aku Imam. Aku gabung di RF tahun berapa ya? 2018 kayaknya sih ya. Lupa, pokoknya udah mau masuk tahun ketiga. Udah mau 3 tahun nanti Februari 2021. Tugas utamaku di RF megang sosial medianya dan website. Ya, di samping selain itu tugas utama aku juga
yang lain, kayak misalnya nih ngurus teman-teman relawan juga. Terus ya saat ini tugas utamaku itu sih Mbak di RF. Oke, Kalau di keren. luar RF ya aku sebagai kepala rumah tangga. Cakep. Hebat. Gitu. Terima kasih Kak Imam, Kak Tasya. Terima kasih. Aku terakhir ya. Ya. Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan saya Tasya, di Rumah Faye, tergabung sebagai relawan 2016, habis itu 2017 masuk jadi full time staff. Berarti ini udah mau masuk tahun keempat. Tahun lalu dipercayakan menjadi koordinator untuk program pencegahan di Jakarta. Gitu. Oke. Untuk di luar ini sih sebagai murid ada kelas bahasa isyarat sama belajar balik di kuliah short course gitu, paling itu sih. Wow, keren. Salam kenal semua. Salam kenal Kak Tasya. Terima kasih kakak-kakak. Nanti kalau yang mikrofonnya mati, Kak Kisti boleh memperkenalkan diri lewat chat ya Kak. Terus, oke, sekarang giliran saya. Saya Dian, seperti yang tadi diperkenalkan sama Kak Imam. Jadi kadang-kadang kalau ditanya gitu, jadi atribusinya mau apa Kak gitu, pemerhati hak anak atau apa gitu, saya suka bingung gitu karena belajar tentang anaknya sendiri juga belum lama sebetulnya. Jadi saya kuliahnya dulu awalnya komunikasi, kemudian baru bergabung dengan kriminologi itu tahun 2010. Waktu itu diajakin penelitian-penelitian tentang anak-anak dari perempuan yang dipenjarakan. Jadi bukan anak yang dipenjara, tapi anak-anak dari yang ibu-ibunya dipenjarakan. Kemudian dari situ jadi tertarik gitu loh. Gila, isu anak ini nggak cuma sesempit itu gitu ya, nggak cuma anak kurang gizi, anak apa gitu, bahkan anak dari yang orang tuanya dipenjarakan pun jadi isu yang sangat menarik dan jadi tertarik buat belajar. Jadi tahun 2013 saya belajar kriminologi, ambil S2 di UI karena satu-satunya yang ada penjurusan atau peminatan perlindungan anaknya adalah kriminologi waktu itu. Jadi di bawah Puska Perlindungan Anak, dia bikin kriminologi. Jadi saya ingat saya angkatan 2013 itu satu-satunya yang ngambil jurusan perlindungan anak. Jadi beneran sendirian, jadi dapat kelas private sama jagoan-jagoan tentang perlindungan anak gitu, beruntung banget ya, tapi kayak sepi gitu. Nggak bisa jelek nilainya, malu soalnya satu orang gitu kan. Itu sejarahnya. Oke, nah kalau kemarin Kak Imam ngajakin saya untuk berdiskusi, untuk bercerita tentang konvensi hak anak, ini kita akan lebih banyak ngobrol kali ya sebenarnya, karena kalau kita ngomongin konvensi hak anak, sejarahnya akan lebih banyak kita ceritakan, karena memahami sesuatu tanpa mengenal sejarah perjalanan bisa sampai sekarang kayak gini, ngomongin hak anak ini, kayaknya kurang afdol gitu. Jadi kita akan cerita tentang sejarah dulu. Boleh slide berikutnya Kak Imam? Oh ya teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh langsung disampaikan ya. Dan oh ya, tentang slide ini, gambar-gambar yang saya pakai adalah gambar-gambar yang saya ambil dari Canva, dan anak-anak di sini dengan pakaian-pakaian yang lucu-lucu tidak bermaksud untuk menghina atau memocking anak-anak, tapi karena justru ingin menunjukkan bahwa inilah anak, fun, ceria, bahagia gitu ya teman-teman. Semoga dapat dipahami. Anak, saya yakin ketika masuk Rumah Faye pasti di antara trainingnya adalah ngomongin tentang apa sih definisi anak, ya kan? Siapapun yang berusia sebelum 18 tahun. Apakah ada perkecualian? Ada seseorang yang usianya belum 18 tahun tetapi masih dianggap sebagai, sudah tidak lagi diperlakukan sebagai anak. Ada nggak yang kira-kira seperti itu? Kalau enggan membuka mikrofon di chat juga nggak apa-apa. Ada nggak kira-kira kakak-kakak? Ada nggak? Yuk. Kalau pendapat aku ya Mbak ya. Boleh Kak. Kalau yang sudah tidak dianggap anak, mungkin nggak sih kalau dia yang sudah dalam tanda kutip terpaksa harus menikah gitu. Jadi secara definisi dia sudah bisa tidak disebut anak lagi. Betul. Kalau aku kan dulu belajar soal definisi remaja itu kan 10 sampai 24. Tapi tidak bisa disebut remaja ketika dia sudah menikah gitu.
Mungkin Betul, kalau yang betul. anak kasusnya mungkin sama. Sama. Mungkin. Jadi kalau secara terminologi, artinya kalau kita ngomongin anak tidak anak secara definitif dan berdasarkan hukum, definisi itu bisa dibenarkan gitu. Artinya memang secara hukum kan di dalam undang-undangnya juga disebutkan anak-anak itu 18 tahun, sebelum 18 tahun artinya 18 tahun kurang sehari sampai dari 0 usianya, termasuk yang di dalam kandungan, kecuali yang oleh hukum, oleh undang-undang yang lain diputuskan berbeda. Nah, diantaranya adalah anak yang sudah menikah. Tetapi karena kita adalah orang-orang yang bekerja di isu anak, maka adalah tugas kita untuk melindungi hak anak. Pertanyaannya adalah, semoga sih setelah undang-undang perkawinan di amandemen, usianya menjadi 19 tahun, sekarang nggak akan kejadian lagi gitu ya. Tetapi kalau kita melihat kayak kemarin kondisi COVID aja, banyak berita kita baca bahwa banyak anak yang ternyata menikah di usia anak, perkawinan anak jadi naik gitu angkanya gitu. Jadi kita mungkin masih akan menemui kasus-kasus seperti itu. Apa yang membedakan? Sebetulnya ya kalau kita secara logika gitu ya, dia masih tetap 18 tahun ke bawah, terlepas dari apakah dia sudah menikah atau tidak gitu ya. Karena belum tentu pernikahan itu karena kesadaran, karena dia sudah dewasa maka memilih pernikahan, belum tentu. Bisa jadi karena masalah cash flow, dia nggak paham tentang cash flow, maka dia hamil. Dan orang tua tahunya solusi dari kehamilan hanya satu, dinikahkan. Satu. Yang kedua mungkin dipaksa menikah. Dua, dan kemungkinan-kemungkinan lain lagi. Misalnya, apakah kemudian anak-anak itu hak-haknya jadi dihilangkan dari diperlakukan menjadi anak? Menurut saya itu nggak fair gitu. Jadi ini diskusi aja ya, tapi siapalah saya gitu kan. Siapalah kita tidak menentukan hukum, tetapi sebetulnya kayak misalnya nih kasus-kasus di rumah V. Kita ketemu anak usianya 17 tahun, badannya gede banget. Sudah pernah menikah pula di kampungnya gitu mungkin. Kalau kita merunut ke belakang, banyak kasus-kasus anak yang kemudian dilacurkan, anak yang kemudian dipaksa bekerja di luar negeri jadi TKI atau jadi apalah. Jadi dikawinkan dulu, itu sebetulnya adalah modus perkawinannya karena upaya untuk membuat itu tadi. Jadi usia anaknya ya udah bukan anak dong, kan udah kawin gitu. Nah, itu sebetulnya patut menjadi renungan kita. Dan kalau saya yang punya negara ini, saya yang punya hak ketok palu, saya amandemen tuh langsung nggak ada. Ya pokoknya siapapun di usia 18 tahun ke bawah, titik, mau ngomong apa lo gitu. Galak orangnya. Oke, lanjut Kak. Jadi oke, mari kita berbicara sejarah. Di tahun 1924, kalau orang mulai berbicara tentang konvensi hak anak di 1924, saya lebih suka mundur sedikit lagi di beberapa tahun sebelumnya. Kak Imam boleh slide yang Ibu Eglantin Jeb tadi. Jadi sejarahnya sebetulnya 1919, Ibu Jeb ini bersama teman-temannya, dia adalah aktivis perempuan, dia melihat bahwa Perang Dunia Pertama ketika itu begitu pedih untuk anak-anak dampaknya. Anak-anak menjadi penyakitan, udah pasti. Waktu itu pneumonia, itu salah satu penyakit yang ampun-ampunan paling mengenai anak, dan hampir pasti anak nggak ketolong aja kalau kena pneumonia. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain karena mengungsi atau karena penyebab apapun, kondisinya pasti nggak lebih baik dibanding rumah permanen mereka. Kemudian yang kedua, anak-anak kehilangan orang tuanya karena bapaknya mungkin ikut perang mati. Ibunya belum tentu nggak ikut perang juga. Ketika kekurangan tentara, ibunya bisa disuruh jadi tenaga medis atau suruh angkat senjata juga. Banyak anak yang menjadi yatim piatu. Yang berikutnya lagi, yang juga bahkan jauh lebih berbahaya, para penjahat-penjahat perang, pimpinan-pimpinan perang ketika itu berpikir bahwa perang ini masih akan berjalan lama, si Perang Dunia Pertama ini. Kalau mereka tidak mengkader anak-anak sedini mungkin untuk angkat senjata, maka telat gitu ya. Jadi anak-anak dijadikanlah tentara-tentara perang kecil. Itu adalah salah satu bentuk manipulasi yang lain lagi. Kenapa? Karena anak-anak kan masih polos, masih kosong kepalanya, masih gampang banget dimasukin doktrin-doktrin apapun. Itu kejahatan yang luar biasa. Nah, disitulah Ibu Eglantin Jeb berpikir bahwa ini nggak boleh kayak gini nih. Anak-anak punya hak sama seperti orang dewasa, dan karena kondisi anak yang masih bergantung pada orang dewasa, maka hak-hak dia tuh harus berbeda dengan hak-hak manusia yang lain, hak-hak orang dewasa lain. Maka dia mulai mengemukakan si 10 hak anak ini, gitu ya. Terus, Eglantin Jeb ini adalah salah satu pendirinya Save the Children. Yang kemudian pertama kali mengadopsi 10 hak anak ini adalah awalnya Save the Children sebelum UNICEF dan UN yang lainnya.
Kak Imam, kita naik lagi yang slide sebelumnya tadi. Nah, baru 1924, Jenewa waktu itu PBB pada ngumpul semua di situ, dideklarasikanlah si hak anak ini, belum jadi konvensi ya. Jadi anak ini punya hak nih, diomongin. Waktu itu masih disebut sebagai deklarasi Jenewa. Nah, seperti halnya konvensi-konvensi yang lain memakan waktu yang lama, apalagi waktu itu dalam kondisi perang, terus orang bepergian nggak semudah sekarang gitu ya, butuh prosesnya lama. Dari dibicarakan di 1924 belum ada apa-apa lagi, artinya baru di tataran diomongin para aktivis-aktivis gitu ya. Dan aktivis yang banyak meneriakan tentang isu anak ini, kebetulan tuh aktivis-aktivis perempuan gitu. Saya nggak ngerti, ini semoga menjadi concern kita ya. Kemarin juga kita diskusi tentang anak-anak perempuan yang hilang di Meksiko, itu juga yang teriak aktivis yang perempuan gitu. Jadi kemana nih bapak-bapak gitu? Nggak ada yang kehilangan anaknya ya gitu. Itu juga jadi review kita. Anyway, 1948 setelah Perang Dunia Kedua, deklarasi HAM ditentukan 10 ini kok 10 November ya, saya salah kayaknya 10 Desember maksud saya, maaf ya. Jadi 10 Desember makanya ada 16 hari anti kekerasan, itu adalah sambungan dari 25 November sampai 10 Desember. Itu disambungin. Ada beberapa hari di situ yang merupakan hari-hari hak asasi yang penting, diantaranya adalah Hari Anak. Hari Anak sih kemarin sebetulnya, kemudian HAM, kemudian ada hari kalau tidak salah disabilitas, HIV dan lain-lain. Maka ada 16 hari anti kekerasan itu. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, deklarasi HAM, di situ dibahas lagi tentang hak anak, lama lagi, butuh waktu 10 tahun, bahkan 11 tahun, baru dibahas lagi tentang deklarasi hak anak di tahun 1959. Jadi di 1959 itu, orang baru ngomongin lagi. Habis itu naik lagi ke 1979, bayangkan butuh waktu 20 tahun gitu untuk kasih hak anak doang gitu, untuk menentukan bahwa ini jadi konvensi gitu ya. 79 itu ditandai dengan, jadi diamininya, diketok palunya, ditandai dengan, oke, hari ini KHA kita ketok palu dan ditentukan ada Hari Anak Nasional di kemarin itu 20 November. Itu bahkan 10 tahun berikutnya, tahun 1989. Kita di slide berikutnya, lompat 2 slide, Kak. Sorry. Yes. Nah, 1989, bayangkan, dari 59 ke 89, butuh 30 tahun. Baru ditentukan sih Hari Anak, ditandai ya, jadi menandai KHA ini, oke, kita akui ada konvensi hak anak, sifatnya yuridis, politis, mengikat negara-negara yang bersepakat untuk menandatanganinya, untuk meratifikasinya. Jadi sebuah konvensi itu, kalau tidak ada negara-negara yang meratifikasi, maka tidak bisa disebut konvensi. Dan butuh waktu 1 tahun dari ketika konvensi ditentukan, itu 89, 20 November ditentukan, maka 1 tahun nih, ayo siapa aja negara yang mau ratifikasi, maju, ngomong, jeng, gitu ya. Maka tahun 1990, 1 tahun sesudahnya, Indonesia meratifikasi bulan Agustus waktu itu dengan keputusan Presiden nomor 36 tahun 90. Negara-negara lain pelan-pelan meratifikasi. Indonesia ini termasuk salah satu yang cepat ketika itu. Teman-teman tahu nggak? Sampai tahun 2013, sorry. Sampai 2013 ini ada 2 negara yang belum ratifikasi. Tahu nggak negara mana? Tebak. Ada 193 negara yang ratifikasi hak anak. Ada 2 yang enggak. Ada yang tahu? Mana ya? Coba, nggak boleh buka Google. Jeng, kalau buka Google pasti langsung ketemu soalnya. Jadi, yang pertama Somalia. Kalau Somalia kan kita kayak, sudahlah gitu, emang urusan dia banyak sih masih gitu ya. Tapi negara yang kedua, di luar dugaan kita, Amerika Serikat. What? Oh, yes, dia menolak meratifikasi konvensi itu. Yang makanya, aduh, kalau kita sampai bangga sama Amerika, sampai silau sama Amerika tuh pengen ditonjokin gitu, tuh negara nggak lebih kacau dari negara, bahkan negara-negara lain. Jadi, dan alasan dia, kenapa kita harus meratifikasi itu? Karena toh kita sudah mengakomodasi semua yang ada di Konvensi Hak Anak itu dalam undang-undang kita yang lain. Tetapi
dia punya satu aturan itu, saya nggak tahu apakah levelnya di undang-undang atau di keputusan-keputusan yang lain ya, yang mengakomodasi hak-hak orang tua. Jadi Amerika itu waktu itu alasan pertamanya ya, dia nggak mau meratifikasi hak anak karena kalau kita ratifikasi itu nanti jadi tabrakan sama undang-undang kita yang mengatur tentang bagaimana orang tua melindungi anaknya. Jadi pintu negara itu berhenti di depan rumah karena Amerika merasa bahwa si orang tua itu udah dikasih aturan untuk melindungi anaknya sedemikian rupa. Aneh negara itu. Anyway, jadi gibahin negara lain. Oke, tahun 2000 yang dilakukan oleh Indonesia kemudian adalah karena harus setelah ratifikasi dia nggak boleh diem aja dong. Dia harus melakukan sesuatu yang nyata. Nah, Indonesia mengamandemen Undang-Undang 45 dengan memasukkan pasal 28B ayat 2, isinya adalah setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Itu sebuah langkah yang keren, karena kita tahu kan mengamandemen undang-undang, apalagi ini adalah undang-undang dasar, dasarnya segala undang-undang yang ada di Indonesia, itu PR. Saya lupa presidennya waktu itu Habibie atau Gus Dur, tahun 2000, pokoknya di antara dua orang itu yang dilakukan. Dan baru ketok palu undang-undangnya sendiri tentang perlindungan anak itu tahun 2002, Undang-Undang 23 kan. Nah, bersama ratifikasi ini ada konsekuensinya sebetulnya untuk 193 negara ini. Konsekuensinya adalah satu, harus ada pemantau independen di setiap negara. Kalau internasional dia punya pemantau independen ya, punya komisi pemantaunya. Di Indonesia ada KPAI sebetulnya. Jadi tugasnya KPAI ini sebenarnya jadi pengawasnya negara. Jadi sebenarnya aneh ya. Pengawas yang dibentuk oleh yang diawasi. Bagaimana kita mau mengawasi sesuatu yang ngebayar kita? Strange. Nah, harus ada rencana aksi, harus ada koordinasi, harus ada pengumpulan data berkaitan dengan anak. Nah, coba teman-teman cek deh, Rumah V pernah nggak sih dimintain sama negara ini atau menyetorkan pada negara ini data-data yang dimiliki oleh Rumah V berkaitan dengan perlindungan anak? Harusnya ada. Karena negara ini kalau ditanya, punya nggak sih jumlah anak yang dilacurkan di Indonesia? Jawabannya nggak punya loh. Coba cek Beda lagi. KPPS. Iya, masih mending kalau beda-beda tapi datanya ada. Nggak ada jawabannya. Data itu tidak pernah jelas, data itu nanya-nanya gitu selalu jawabannya. Nah, data itu kemudian juga laporan implementasi itu wajib. Ini saya kayaknya udah masuk ke slide berikutnya deh, Kak. Coba Kak. Nah, ini dia. Jadi pengumpulan data dan laporan implementasi itu harus dilakukan secara rutin. KPPPA penanggung jawabnya untuk laporan ini. Kalau saya nggak salah dengar ya, harusnya kan 2 tahun sekali. Itu tuh kayak udah berapa tahun gitu kita nggak setor laporan ke PBB. Serius. Itu ada beberapa hal yang diratifikasi termasuk kekerasan terhadap perempuan. Tapi Komnas Perempuan kan lebih galak-galak ya. Nah, dia mengawasi itu. Jadi ada 2 laporan sebetulnya. Satu laporan yang diberikan oleh negara, penanggung jawabnya dalam ini kementerian yang berkaitan gitu ya. Kalau kita KPPPA, yang berkaitan sama perempuan juga KPPPA. Satunya lagi ada namanya laporan, kita nyebutnya laporan tandingan, tapi sebenarnya itu adalah laporan penyeimbang. Itu yang memberikan adalah LSM. Sekumpulan LSM mungkin ya, aliansi-aliansi itu punya hak untuk ngasih ke PBB, ini loh, in case negara kita ngasih laporan yang cakep-cakep doang, kecenderungannya kayak gitu kan, semua beres, ini bagus, ini bagus. Kita punya data yang bisa menjadi bahan pertimbangan lain gitu. Nah, ini juga harusnya ada yang mengerjakan. Saya nggak tahu nih kalau di anak siapa yang mengerjakan. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan nggak sih sampai di sini? Kakak-kakak? Ada yang mau bertanya teman-teman sampai sini? Kalau ada silahkan. Jadi saya tarik nafas. Oke, lanjut aja dulu kayak Mbak. Oke. Aman, masih mencerna kali ya. Sip. Saya kalau kecepatan ngomongnya atau kelambatan dikasih tahu ya. Siap. Nah, 10 hak anak, teman-teman pasti tahu lah ya, ini ada lagunya kan ya. Dulu saya ingat pertama gabung sama Save the Children atau organisasi-organisasi lain yang ngomongin anak, diajakin nyanyi ini supaya kita ngelotok keluar kepala 10 hak anak. Nama, kewarganegaraan, kebangsaan, persamaan dan non-diskriminasi, perlindungan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, ini semua organisasi yang bekerja di bidang anak
wajib hafal luar kepala dan mengimplementasikan. Setiap orang yang peduli pada perlindungan anak, bahkan nggak peduli pun harusnya menjalankan ini gitu, karena teman-teman pasti tahu lah ya, pernah dengar ya istilah tentang kalau kita mau membesarkan anak sampai menjadi orang dewasa yang keren, maka bukan cuma 1-2 orang yang punya perhatian sama anak tersebut, bukan cuma orang tuanya doang, tapi orang sekampung. Nah, kampung kita ini kan gede banget nih, kampung Indonesia. Selama masih ada 1 orang aja yang nggak punya perhatian, maka selesai. Nah, di kita yang nggak punya perhatian, segala media juga nggak punya perhatian, iya kan? Kalau kita lihat konten-konten media, guru masih ada yang kayak gitu, pemuka agama masih ada yang kayak gitu. Maka ini training hak anaknya belum selesai kayaknya ya. Boleh lanjut lagi, Kak? Nah, untuk prinsip-prinsip hak anak. Oke, non-diskriminasi artinya mau warna kulitnya apapun, mau rambutnya kayak apapun, agamanya, mau orang tuanya siapapun yang seringkali bikin orang jadi maju mundur kan, dia kan anaknya orang yang melakukan ini gitu, atau orang tuanya jahat gitu misalnya. Ingat nggak teman-teman waktu kasus anaknya Ahmad Dhani? Itu Yang mana, Mbak? yang nabrak itu, Oh iya. kan? Betul. Itu kayak semua orang kesel gitu, gara-gara bokapnya kayak gitu. Terus orang pada teriak-teriak bahwa giliran anaknya orang yang cukup punya nama dan punya uang dibebaskan. Padahal sebetulnya itu yang harus dilakukan gitu. Masalahnya adalah jadi mengganggu rasa keadilan ketika orang-orang lain yang nggak punya uang, yang nggak punya nama, nggak punya akses terhadap pengacara yang bagus, tidak mendapatkan hak-hak tersebut. Itu yang terjadi misalnya. Nah, non-diskriminasi ini harusnya kayak gitu. Semua anak berhak atas pengacara yang bagus. Semua anak berhak dilindungi dengan sama. Dalam kasus hukum, pendidikan juga, hak bermain juga, gitu-gitu. Kemudian kepentingan terbaik anak. Kita udah ngecek belum ya ketika kita mau mengambil keputusan apapun itu bentuknya, baik di dalam organisasi maupun sebagai individu. Anaknya suka nggak? Anaknya setuju nggak? Walaupun ada hal-hal tertentu yang misalnya, saya pernah punya kasus, ada anak korban perkosaan. Anak ini harus keluar dari rumahnya karena pelakunya ada di dalam rumah. Walaupun pelakunya sudah dipenjarakan, tetapi kita masih mensuspek ada orang lain yang sangat berpotensi untuk melakukan gitu kan. Anak itu dikeluarin dari rumah nggak mau. Maka padahal kita tahu bahwa kepentingan terbaik anak tersebut adalah dikeluarkan. Maka kita memang harus persuasif. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang benturannya gitu ya. Kayak misalnya anak, dia nggak tahu bahwa dilacurkan itu berbahaya buat dia. Karena yang dia tahu dari keluarganya, dari lingkungannya, bahwa dia harus membantu keluarganya mencari uang. Misalnya, apa yang kita lakukan? Ya kita harus yakinkan dia gitu. Tugas-tugas kita adalah hal-hal semacam itu sebetulnya. Tapi kalau untuk hal-hal kayak misalnya paksa les piano, padahal anaknya nggak pengen jadi pianis, tapi karena orang tuanya main piano, jadi wah pokoknya gini-gini, itu yang kita mesti review lagi gitu. Happy nggak anaknya? Mau jadi seperti itu nggak anaknya gitu-gitu. Kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang. Ini kita harus bersama-sama memastikan ini. Nah, ini concern saya nih membayangkan anak-anak yang ada di lingkungan-lingkungan konflik, anak-anak yang hidup di tempat yang kebetulan sedang mengalami bencana gitu ya. Anak-anak yang sedang ada di shelternya Rumah Faye, apa kabar gitu ya. Harusnya negara hadir di sini karena lu udah ratifikasi undang-undang itu, artinya udah bersepakat untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Kalau sampai tidak memberikan, seharusnya ada sanksinya gitu ya. Nah, itu ada protokol opsional lain lagi yang Indonesia tidak meratifikasi. Nanti kita akan sampai ke sana. Nah, pandangan terhadap hak-hak anak, artinya harus ditanyain anaknya pendapatnya juga gitu ya. Walaupun nanti yang diambil adalah berdasarkan kesepakatan bersama, tetapi diajak ngobrol awal aja mesti harus. Kita mau bikin penelitian aja, kita harus cek dulu kok kuesioner kita, tools-tools yang kita pakai itu sepakat atau enggak. Pertanyaan kita bisa dipahami enggak sama anak. Dan lebih dari itu, butuh enggak sih anak diajakin bekerja bersama, dan seterusnya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut.
Nah, ini dia yang saya bilang tadi protokol opsional itu. Sebetulnya ada 3 protokol opsional itu, tapi yang Indonesia ratifikasi ada 2 ini. 1, keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Waktu itu kan isunya Aceh tuh sebetulnya ya. Kita masih selain Aceh masih ada juga waktu itu Timur Timur. Sekarang jadi Timor Leste. Itu kan anak dilibatkan dalam konflik bersenjatanya banyak sebetulnya. Habis itu yang juga sudah diratifikasi adalah penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak. Ini dua-duanya masuk di Undang-Undang Perlindungan Anak sebetulnya. Nah, ini Rumah V ada di yang kedua kan sebetulnya. Kalau kita buka lagi banyak-banyak, pelajari di bedah satu persatu ada di situ semua tuh. Negara berkewajiban banget untuk melindungi. Jadi ada satu lagi protokol yang belum, semoga ya belum ratifikasi, di mana kalau negara itu tidak melaksanakan tugasnya untuk memberikan perlindungan, maka dia bisa dilaporkan negara itu gitu ke lembaga yang lebih tinggi, ke PBB gitu misalnya. Itu. Lanjut. Nah, bekerja dengan anak berbasis konvensi hak anak. Ini apa saja sih yang perlu kita perhatikan? Karena kita semua kan nggak akan lepas dari bekerja bersama dengan anak. Di shelter pasti teman-teman akan bekerja dengan anak. Sangat mungkin kalau misalnya tadi yang kayak Kak Tasya bilang ada kelas-kelas dan lain-lain melibatkan anak gitu ya. Jadi karena kita udah punya KHA, karena kita sudah negara kita ini menandatangani KHA, maka kita sebagai lembaga-lembaga, sebagai orang-orang yang hidup di bawah naungan negara ini, kita juga punya kewajiban untuk mengimplementasikan konvensi-konvensi hak anak ini. Yuk, mari kita lihat. Yang pertama, lingkungan yang ramah anak. Cek kiri kanan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa ramah anak ini sebatas fisik, kayak kalau tangga nggak boleh curam, harus ada pegangannya, lantai nggak boleh licin gitu-gitu ya. Kemudian benda-benda tajam dijauhkan dari anak, pencahayaan seperti apa. Tapi kalau seperti di Rumah V, dan yang sering kali orang lupa memperhatikan adalah kondisi keamanan yang bukan fisikal. Jadi kondisi keamanan yang aman nggak dari kekerasan. Kita dengar belum lama P2TP2A di Lampung, petugasnya sendiri menjadi pelaku eksploitasi terhadap anak yang harusnya dilindungi. Itu kan sebenarnya kayak yang, ya elah gitu, nggak usah ngomongin fisik lah, orang-orangnya aja dulu gitu ya. Kita benerin gitu kan. Perlakuan salah. Belum lama di Depok, anak-anak yang tinggal di panti asuhan menjadi korban kekerasan seksual dari orang yang mengaku pendeta. Nggak tahu dia pendeta beneran atau tidak, tetapi dia yang bertugas bertanggung jawab melindungi anak-anak itu di dalam panti asuhan itu malah dia yang menjadi pelaku perkosaan atau kekerasan seksual terhadap anak-anak tersebut. Nah, itu kita harus pastikan. Seperti di Rumah V, shelter, berhadapan langsung dengan anak. Itu kan sebetulnya anak-anak yang kondisinya udah rentan ya. Belum lagi pandangan orang. Ada yang bilang, alah kalau udah umur 17 tahun mah emang udah maunya sendiri. Nggak bisa kita ngomong kayak gitu kan. Anak itu diajak menjadi anak yang dilacurkan pasti karena paksaan. Karena coba kita tanya siapapun, mungkin misalnya kita bertemu dengan PSK profesional sekalipun, kalau ditanya, emang cita-cita dari kecil mau jadi ada yang cita-cita dari kecil mau jadi PS, nggak ada pasti, ya kan? Maka biarpun ya saya kesini dengan kesadaran sendiri, itu kesadaran sendiri yang dimanipulasi, kesadaran sendiri yang berasal dari kebohongan-kebohongan. Bekerja mudah, banyak uang, ya kan, nggak perlu pendidikan, mau pulang kapan aja boleh, punya kesempatan berkunjung ke tempat-tempat bagus, punya kesempatan ketemu orang kaya, siapa tahu kan diangkat derajatnya, itu adalah bujukan-bujukan salah gitu. Tapi orang berpikirnya bahwa ketika anak udah ke sana, dia diambil sebagai anak, kemudian pelan-pelan menjadi dewasa, dia tetap disalahin lagi. Berikutnya, oke, partisipasi anak. Pendapatnya mesti didengarkan, pilihan-pilihannya, pandangannya, ekspresinya. Jadi
anak itu seringkali, nah ini karena saya beberapa kali melakukan penelitian yang melibatkan anak, kita nggak bisa literal jawabnya A, kita jawabnya ya gitu ya, misalnya antara ya dan tidak, jawabnya ya maka kita artikan sebagai ya. Mesti ditelusuri lagi gitu ya. Ya-nya itu beneran ya karena dia paham bahwa itu adalah ya yang dimaksud, atau jangan-jangan enggak. Jadi tesis saya adalah tentang anak yang dilacurkan di Indramayu waktu itu tahun 2016. 2015-2016. Anak-anak itu kan mereka nggak paham. Ada satu anak, salah satu informan gitu yang menyampaikan bahwa saya nggak apa-apa kok melakukan ini. Kenapa? Karena kakaknya dulu seperti itu juga, ibunya juga seperti itu. Jadi beginilah saya dibesarkan. Jadi kalau kita mengambil jawaban pertama dia, misalnya ya, iya saya nggak apa-apa, maka kita akan menuliskan literal bahwa anak-anak baik-baik aja kok dilacurkan gitu. Tetapi ketika kemudian kita dalamin ekspresinya, artinya ya-nya tuh ya sambil terpaksa, apa ya sedih, apa ya beneran happy gitu-gitu ya. Itulah fungsinya kita gitu. Berbicara dengan anak, walaupun anak kan jujur. Iya, betul jujur, tetapi seringkali karena dia belum paham, yang dia dengar pertama kali dari orang dewasa di sekitarnya, itu yang dia omongin. Dan belum tentu orang dewasa di sekitarnya akan ngomong hal yang benar, gitu ya. Kayak kita sering kan dengar kayak anak-anak itu dia nyeletuk apa gitu, hanya karena orang dewasa di sekitarnya ngomong apa. Itu biasanya. Pengambilan keputusan oleh anak, segala tindakan yang lain yang dilakukan oleh anak itu harus kita respect sebagai bentuk partisipasi yang bukan merupakan tokenisme ya. Kalau tokenisme itu misalnya kita ada acara anak, karena acara anak, karena partisipasi anak, maka anak-anak harus dilibatkan dong. Tapi dilibatkannya kayak ya udah nari doang di luar, di depan, jeng. Udah kan ada anaknya, bukan itu. Bahkan ditanya dulu aja gitu, anak mau nggak nari, mau nggak ikut acara ini, mau nggak berpartisipasi di dalam acara ini. Kalau mau, bentuk partisipasinya apa menurut kamu? Bahkan dari merancang programnya aja, itu anak harus sudah dilibatkan. Itu partisipasi namanya. Lanjut. Nah, tempat partisipasi anak itu di mana sih? Yang paling pertama memang di keluarga ya. Jadi, kalau kita ngomong tentang ekologi perkembangan anak, pertama individu, anak itu sebagai individu seperti apa? Sehat nggak dia? Dikasih makan cukup nggak? Stunting nggak anak itu? Secara kesehatan gizinya seperti apa? Dan lain-lain. Habis itu lingkaran berikutnya keluarga dia, keluarga kecil. Keluarganya kayak apa? Paham nggak tentang perlindungan anak? Dan lain-lain. Setelah keluarga dia keluar dikit lagi, lingkungan tetangga, RT. Habis RT dia masuk sekolah dong, mulai itu. Lingkungan sekolahnya seperti apa. Habis itu mulai mengakses layanan yang lain kan. Ikut les lah anak itu misalnya. Mulailah dia ke puskesmas misalnya kalau sakit dan lain-lain. Nanti berikutnya dia mulai bikin SIM, mulai bikin KTP, jadi lebih besar lagi lingkarannya. Lembaga layanan. Itu kan misalnya. Nah, sama di sini tempat partisipasinya juga. Di keluarga seperti apa dia kita pastikan. Di masyarakatnya aman atau enggak? Jalanan suka wira-wiri mobil yang ngebut atau enggak? Jadi sebenarnya kalau kita lihat di kiri kanan jalan yang ada tulisannya hati-hati, banyak anak, itu adalah salah satu upaya perlindungan juga sebenarnya. Karena kalau kita perhatikan, yang paling sering menjadi korban dari orang ngebut di jalan-jalan kampung gitu misalnya, adalah anak. Karena anak dengan nalarnya yang belum sampai, dia nggak ngukur bahwa dia lari secepat itu tuh sangat mungkin di jalanan yang ramai dia kena. Itu yang kemudian sama orang dibikinin aturan dan lain-lain gitu ya. Aturan yang nggak ada dasar hukumnya, tapi setidaknya orang udah diingetin gitu. Organisasi anak, nah kayak Rumah Faye, Save the Children, Plan, dan lain-lain tuh biasanya mereka punya yang namanya kode etik perlindungan anak, atau ada yang namanya Child Safeguarding Policy. Rumah Faye ada nggak safeguarding policy-nya? Kak Imam dan Kak ada Child Protection Policy-nya, Mbak, baru itu doang sih. Kita baru aku presentasi juga ternyata baru tahu ada safeguarding apa sih tadi Mbak? Child Safeguarding Policy. Itu.
Apakah Jadi CPP apakah bagian dari itu atau dia itu dokumen yang berbeda gitu? terbalik. Jadi justru child protection policy itu secara besarnya. Oh, Kalau child safeguarding policy itu mengikat di organisasi tersebut. Jadi child safeguarding policy itu memastikan bahwa organisasi misalnya Rumah V ya, Rumah V yang bekerja dengan anak punya komitmen untuk ABCDEFG dalam hal perlindungan anak. ABCDEFG-nya mengikat organisasinya tersebut dan mengikat orang-orang lain yang bekerja sama dengan organisasinya. Jadi misalnya Rumah V mau bikin kegiatan apa gitu ya, maka siapapun yang terlibat, vendor-vendornya di situ, mau dia yang nyiapin tendanya, nyiapin makanannya, mau nyiapin alat musiknya, dia ikut menandatangani child safeguarding policy itu. Relawan-relawannya ikut itu sih menandatangani itu. kita ada ya Tas ya, cuman memang kita menamakannya CPP gitu Mbak. Oh, itu istilah yang benarnya sebenarnya adalah child safeguarding policy. Kalau child protection policy itu di tataran besarnya sebetulnya. Anyway, tapi itu langkah bagus sudah punya itu sih sebetulnya ya. Karena nggak semua organisasi punya itu. Bahkan sebenarnya kita sedang mendorong bukan hanya organisasi-organisasi yang bergerak di isu anak, tapi organisasi apapun, karena pasti berpapasan dengan anak tuh pasti nggak terlepaskan. Paling gampang restoran misalnya. Siapa yang menjamin bahwa tidak akan pernah ada anak di restoran itu? Hotel, ya kan? Bioskop harus ada child safeguarding policy-nya gitu. Karena kita tahu predator anak ada di mana-mana. Bahkan banyak orang yang sengaja menempatkan diri bekerja di pekerjaan-pekerjaan yang berpotensi dia dekat dengan anak supaya dia bisa mengeksploitasi anak gitu. Itu sih Kak. Oke, lanjut. Terus Sorry. kapasitas partisipasinya. Nah, ini juga kita harus bagi-bagi karena kita nggak bisa memperlakukan semua anak dengan sama kan. Anak di bawah 6 tahun kita perlakukan sama dengan yang udah mulai remaja umur 12 sampai 18 gitu. Itu pasti akan berbeda. Begitu pula sebaliknya. Jadi kita harus lihat program kita apa, dilaksanakannya untuk anak usia berapa sehingga kapasitas partisipasinya apa gitu. Karena kita nggak bisa misalnya seperti yang tadi saya sampaikan, anak ditanyain dulu aja mau ikut bergabung atau enggak. Di anak umur di bawah 6 tahun belum tentu semuanya bisa memutuskan apa yang terbaik atau apa yang dia mau. Kalau tuh dia memutuskan, di last minute dia bisa berubah gitu misalnya. Belum paham tentang komitmen misalnya. Berbeda dengan 12-18 ini kan berarti SMP SMA gitu ya. SMP SMA pasti udah berbeda. Dia bahkan bisa diajak menjadi bagian dari acara itu, bagian dari desain acara itu, mau ngapain-ngapain gitu ya. Kayak gitu contoh-contohnya. Itu kapasitas partisipasinya. Oke, lanjut. Nah, kita harus memastikan checklist beneran bahwa anak-anak berada dalam kondisi aman. Kalau di child safeguarding policy itu turunannya Kak, jadi kita punya kayak lembar mitigasi resiko. Punya juga ya, udahan ya? Nah, kita belum sampai situ ya Tas ya. Belum. Nah, kita mesti ada tuh Kak mitigasi resikonya. Misalnya kita mau bikin acara, dari awal tuh kita tahu dari mulai anak berangkat sampai anak sampai di rumah lagi, apa saja resikonya, dibagi jadi 3, merah, kuning, hijau kan biasa merah tuh sangat beresiko, hijau tuh sedang, kuning tuh sedang, hijau sangat aman gitu. Jadi dari situ kita lihat kalau ternyata banyak merah-merahnya gitu, maka kita harus berani memutuskan bahwa acara itu tidak layak dilaksanakan. Kayak misalnya kita bikin acara di Monas jam 12 siang, naiknya anak-anak bajai misalnya nih ya, kayaknya nggak usah bikin aja deh daripada cari perkara gitu kan. Yang ada anak mimisan semua tuh ntar gitu misalnya. Itu ada mitigasi resikonya. Jadi dari mulai berangkat dari rumah, siapa yang nemenin itu harus ada checklistnya. Terus naik apa, ada checklistnya kendaraan ini aman atau enggak, merah atau kuning atau hijau gitu-gitu sampai dia sampai di rumah lagi. Itu mesti dibikin tuh Kak. Itu. Kemudian berikutnya kayaknya slide terakhir. Oke. Mari kita ngobrol-ngobrol. Saya kayaknya kelebihan ya waktunya ya. Ya, kelebihan 5 menit. 6 menit. Nggak apa-apa, Mbak. Padahal Oke, dari mau teman-teman ngomong silakan sebentar. ada yang mau bertanya nggak? Tanya langsung aja. Aku tadi ada mau bertanya, cuman kok lupa ya tadi nggak dicatat. Ini Kak Imam dari tadi nih kayaknya dia lupa-lupa terus gitu. Waduh, bahaya nih Kak, harus mulai minum ginkgo biloba. Aduh.
Apa yang ya? lainnya. Atau mungkin kalau ada yang saya terlewat dan mau menambahkan juga silahkan loh. Hmm, Ada dari dulu ada nggak Tas? Belum. Tapi tadi justru masukan yang baik sih untuk ininya. Iya benar. Hal yang belum kita lakukan. Mhm. Mitigasi resiko. Itu Mbak, tadi kan kalau kata Mbak tuh harusnya Indonesia setiap 2 tahun sekali tuh Mhm. Melaporkan kepada PBB gitu ya Mhm. tentang setelah setelah Indonesia meratifikasi. Mhm. Uh, terus kan tadi ada kata Mbak ada laporan tandingannya tuh harusnya dibuat oleh LSM. Mhm. Itu sudah dilakukan atau belum sih Mbak? Atau ada nggak sih laporan yang dari teman-teman NGO atau LSM gitu? Setahuku sih dulu tuh ada penanggung jawabnya, Kak. Dulu kayak ada aliansi pelaporan KHA itu ya. Nanti aku cek lagi ya, Kak ya. Dulu waktu kita justru namanya jaringan aksi, nggak tahu Rumah V tergabung nggak ya dalam jaringan aksi. Jadi ada teman-teman yang tergabung dalam jaringan aksi awalnya adalah untuk stop perkawinan anak. Jadi kita ngumpul di situ, isinya LSM anak semua gabung. Nah kemudian di antaranya bikin tuh, saya laporan tandingan tuh kayak jahat banget ya bahasanya gitu. tapi emang iya gitu, kita bikin laporan tambahan gitu. Nanti aku cek lagi untuk memastikan. Karena yang terakhir sih masih jalan, tapi itu aku waktu 2016 ya. Artinya kan udah ada gap 4 tahun kan, mestinya 2 tahun, tiap 2 tahun tuh setor laporan tuh. Itu dulu tuh Ekpat yang ngerjain itu bareng-bareng. Terus Puskapa dia bikin, tapi bikinnya merumuskannya bersama-sama gitu. Terus dilaporkan atas nama aliansi LSM Anak Indonesia gitu-gitu misalnya. Gitu Kak. Oke. Teman-teman yang lain? Aku tadi mau nambahin Kak Imam, tadi kan di awal sempat tanya tentang proklamasi anak ya. Oh iya. Jadi proklamasi anak itu sebenarnya pendiri pertamanya justru Rumah V loh. Oh iya. Just so you know. Beneran. Jadi dulu awalnya Uli itu yang ngobrol, bikin dong kelompok-kelompok gitu yang peduli anak gitu kan. Terus kita ngumpul lah waktu Mas Bayu tuh masih Rumah V, PKBI, GNI, itu aku lupa singkatannya apa. Mbak Nurani Mbak. Yes, Gugah Nurani betul. Terus aku ingat yang di deket Tebet itu, parah banget ya daya ingat. Yayasan Kusuma Buana, YKB, Kusuma Buana, sama satu lagi aku lupa, Ekpat atau bukan Ekpat, Budaya Mandiri. Berlima tuh kita duduk di ruang meetingnya Rumah V yang seluas samudera itu kan, jaraknya jauh-jauh. Yang diundang 15 tapi yang datang cuma 5 ya. Udah alhamdulillah gitu tetap ya. Ngumpul kita di situ ngomong, ayo kita bikin apa nih supaya kita punya aliansi yang waktu itu ngomongnya tentu saja anak korban trafficking atau anak yang dilacurkan gitu kan. Belum ketemu apa-apa hasilnya, terus ketemu sama Bu Erni KPPPA. Waktu itu dia masih di asisten deputi apa gitu ya. Ketemu Mama Jus gini, kalian punya aliansi? Waduh, aku mau dong dibantuin gitu-gitu. Dia perlindungan anak dulu kalau nggak salah, tapi asisten deputi gitu. Terus ya udah Bu, ayo kumpul. Nah, karena dia adalah KPPPA, powernya lebih gede dong. Jadi dia nyebarin lah tuh, dia kirim undangan di waktu itu menjelang hari anak tahun 2015, disebarin jeng, datang langsung 30 organisasi, jangan sedih. Kalau udah kementerian yang iya, kalau dari kementerian langsung baru semua pada orang kita. datang. Nah, ngumpullah kita, termasuk ada Rumah V, ada Pak Karti, bahkan ikut-ikut Sapa Indonesia dan lain-lain gitu ya. Ngumpul, kita duduk, apa nih momennya? Akhirnya bikinlah program, bukan program sih, acara di bukan Bundaran HI di dekatnya gitulah, pokoknya Hari Anak. Kita bikin perayaan Hari Anak di situ 2015. Nah, itu belum dikasih nama aliansinya. Jeng-jeng, pokoknya kita ngumpul aja bareng-bareng sama si KPPA bikin. Ada Bu Menteri segala, Yohana Yambise waktu itu Mas Yan.
Udah sukses acaranya rame, baru kita harus bikin sesuatu nih. Oke. Nama proklamasi itu karena pas Agustusan kan kita ngumpul-ngumpul, terus waktu itu dapat undangan dari istana. Karena jadi di-appreciate yang kita kerjakan di Hari Anak itu gitu. Datanglah si 30 organisasi ini ke istana gitu ya. Terus proklamasi itu muncul karena 17 Agustus lah kita seperti biasa namanya dikasih nama itu. Udah, tapi kemudian kesininya kita sempat slack sama KPPPA karena KPPPA itu setiap diajakin diskusi nggak pernah ada waktu. Dia hanya ada waktu ketika deket-deket hari besar. Hari Anak Nasional, Hari Anak Perempuan, Hari Anak Internasional. Ayo dong bikin apa. Nah, kita tercetus tuh, Bu, emangnya kita I.O. Nggak mau, kita ngomongin esensi dong, gitu. Sombong juga kan. Terus udah, didiemin, kita nggak pernah diajakin lagi. Jadi, sekarang itu proklamasi yang aktif hanya tinggal Lembaga Daya Dharma. Masih ada semua orang-orangnya ada di dalam situ. Jadi grupnya besar tapi kosong gitu. Jadi Lembaga Daya Dharma, terus habis itu Mas Bayu masih ada di situ tapi dia mewakili individu. Terus habis itu kriminologi. Mbak Mami ada? Mbak Mami ada. Terus habis itu, aduh siapa lagi ya? Yang masih tapi KPPA udah nggak ada ya? KPPA udah nggak ada. Orangnya masih ada tapi nggak pernah ikut ngomong apapun. Mbak Evi juga udah nggak ada disapa, jadi rata-rata tinggal individu-individu yang masih aktif menghidupkan. Jatuhnya kita sekarang, ini kan kutukan tuh kan karma does exist ya, jadi kita nggak boleh ngomong sembarangan. Kita dulu bilang sama KPPP, apaan kita nggak mau dijadiin I.O. Sekarang kita bikin program ya kalau deket-deket hari-hari penting aja gitu, karena semua orang sibuk dengan ininya masing-masing kan. Itu sih, tapi ya itulah dinamikanya aliansi yang nggak ada duitnya. Kalau aliansi ada duitnya, aku ngerasain sih aliansi-aliansi yang di support dana oleh lembaga besar, itu juga pertarungannya berbeda lagi, dan itu bikin malu lah, nggak bertarung masalah duit tuh kayak enggak banget sih lo gitu, mendingan kayak kita gini deh, slow. Jadi kalau Rumah V mau aktif kembali, hayu bergabunglah di proklamasi. Kita biasanya kalau ada kasus gitu baru saling menginformasikan, jadi ya udah dinamika grup, kadang sepi kadang rame gitu-gitu aja sih. Sering terjadi di berbagai grup-grup jaringan sih. Iya. Ada pertanyaan? Sudah 2 dari Kak Kirsten dan Ranggi. Boleh langsung aktifkan suara aja ya. Boleh Kak Kirsten dulu ya. Ranggi ngalah dulu Ranggi karena terakhir. Oke, Kak Kirsten. Aku sih cuma punya pendapat dari Mbak Dian. Seberapa besar sih peranan pemerintah dan KPA ini terhadap kasus-kasus terhadap anak ini sejauh ini gitu? Kalau kita bilang sama sekali nggak ada, itu juga dusta gitu ya, karena pasti ada peran-perannya. Tapi kalau kita bilang belum maksimal, ya itulah faktanya gitu. Kayak misalnya KPAI itu nggak tahu, ada manajemen yang menurut kayaknya kurang se-ons gitu. Jadi dia nggak usah competing sama LSM lah gitu ya. Tugasnya dia kan koordinasi, tapi lu awasin sampai selesai gitu. Belum lama yang kasus Depok itu kalau nggak salah satu komisionernya diberhentikan loh dari KPAI karena dia menurutku dia tidak melakukan yang seharusnya. Kayak misalnya gini, perspektif korban. Ini ada yang belajar kriminologi nggak teman-teman? Atau hukum gitu ya. Perspektif berpihak pada korban itu betul-betul sesuatu yang harus kita jalankan sampai selesai. Kayak misalnya gini, ada anak menjadi korban kekerasan seksual. Satu, kita tidak berhenti hanya dengan melaporkan dan menganggap bahwa tugas kita udah selesai. Apalagi itu lembaga negara. Kita harus 1 melaporkan, 2 memantau, 3 melindungi lah. Kan kamu bisa kerja sama LPSK misalnya kalau memang anak-anak itu berada dalam kondisi yang berbahaya, dan pasti berada dalam kondisi yang berbahaya. 1, orang tuanya jauh, 2, dia berada di lembaga yang mempercayakan perlindungan itu pada pelakunya gitu kan. Jadi yang dia lakukan waktu itu, sudahlah pelakunya lepas karena tidak cukupnya alat bukti, yang mana menurut saya aneh banget gitu. Dan dia lepas tangan KPAI-nya, nunjuk orang itu, nunjuk orang ini gitu-gitu.
pernyataan-pernyataan yang dia buat itulah yang blunder kemudian dijadikan senjata buat dia sendiri, kemakanlah dia, diberhentikanlah dia gitu misalnya. Itu aja udah menunjukkan bahwa kerjanya sebenarnya kurang. Nah, saat sebenarnya secara kementerian yang ngatur tentang aparatur negara itu namanya apa? Cahyokumolo, Kak Imam mic-nya masih mati. Kemenpan ya? Iya, Kemenpan RB. Ya. Nah, si Kemenpan ini sebenarnya punya aturan yang mengatur bahwa jadi ibaratnya gini, kalau Kementerian Kesehatan punya turunan di bawahnya dinas-dinas kesehatan sampai ke kabupaten gitu ya misalnya, dia bertugas memastikan kesehatan berjalan dengan baik, layanan kesehatan berjalan dengan baik gitu kan. Maka anak-anaknya dia adalah rumah sakit dan puskesmas. Jadi kalau ada orang sakit, dia nggak ke kantor dinas provinsi atau dinas kabupaten, dinas kesehatan di kabupaten atau provinsinya. Dia akan ke puskesmas atau ke rumah sakit. Puskesmas kalau sakitnya biasa aja, kalau nggak bisa dirujuk ke rumah sakit daerah, rumah sakit provinsi, provinsi nggak bisa ke pusat, gitu kan. Sama, KPPA ini juga punya tugas yang sama. Cuman masalahnya lebih conflicting, lebih ribet. Masalah perlindungan anak, masalah kekerasan terhadap perempuan. Maka seharusnya ada puskesmas kecil, semacam puskesmas maksudnya ya, yang tugasnya sama kayak puskesmas. Itu adalah yang dulu kita sebut sebagai P2TP2A. Nah, itu oleh Cahyokumolo saat ini KPPA itu lagi dicambukin. Woi, waktu lu habis, mana puskesmas lu untuk perlindungan perempuan dan anak? Nah, KPPA sedang minta waktu 1 tahun lagi. Tapi itu ngomongnya dari tahun kapan ya kita? Dia minta waktu, Pak, setahun lagi, Pak, 2 tahun lagi. Kasih kita kesempatan, makanya dia mengubah si P2TP2A ini menjadi UPTD PPA. Harusnya UPTD PPA itu ada sendiri, itu puskesmasnya P2TP2, puskesmasnya KPPA itu harusnya. Tapi karena ketidaksiapan, maka ayolah yang paling siap kan P2TP2A sebetulnya. P2TP2A ini jadilah puskesmasnya KPPA dengan cepat gitu. Itu yang sedang dilakukan. Artinya secara blueprint cakep kok Kak Iten. Blueprint ya kalau kita ngomong. Tapi implementasinya aja yang masih dedel-duel di mana-mana. Nah itu balik-baliknya lagi ke satu hal, komitmen. Kalau kita komit sesuatu akan berjalan dengan baik, maka kita harus memastikan itu berjalan dengan baik. Jadi seseorang harus sangat amat menginginkan sesuatu untuk memastikan itu dengan baik. Ketika sesuatu berjalan dengan tidak baik, menurut saya jangan nyalahin Tuhan ya, gitu. Kan orang kita suka kayak gitu tuh. Manusia berencana, apaan lo, Tuhan lu salah-salahin gitu kan. Ya lu kalau berencana ya lu pastikan rencana itu berjalan dengan baik karena you have all the power you need. Itu sebetulnya. Nah, KPPA kemarin zaman Bu Yohana kemana aja tuh, karena udah ada sebetulnya aturannya. Gitu sih Kak. Jadi aku nggak tahu apakah menjawab atau enggak. Semoga cukup menjawab ya. Sedang dilakukan katanya, tapi nggak tahu sampai kapan. Itu sih Kak. Oke, terima kasih Mbak Dian. Kaitan gimana Kaitan? Sudah terjawab? Ya. Aku waktu ikut pertemuan waktu kapan gitu ya, terus ada orang, ini sama kayak Mbak tadi bilang yang soal UPTD PPA. Terus aku mikir itu bedanya sama P2TP2A apa ya? Katanya aku nggak tahu apakah aku salah dengar. P2TP2A itu sudah tidak dikelola lagi oleh PPPA gitu. Betul. Jadi P2TP2A itu masih boleh terus berjalan dimanapun sebetulnya, tapi tidak lagi didanai oleh Kemen PPA karena dia punya kewajiban untuk punya puskesmas itu tadi. Nah, di beberapa tempat, masalahnya gini, P2TP2A itu kan nggak sama di semua tempat. Ada yang bagus banget, orang-orangnya keren banget, ada yang malah menjadi pelaku kekerasan gitu misalnya kan. Berharap dengan UPTD yang dibiayai oleh negara, maka standarnya jadi ada sama semua. Nah, untuk yang udah prakteknya bagus, kayak misalnya di Jakarta Timur, aku lupa Timur atau Utara gitu ya, itu P2TP2A-nya jadi kayak bedol desa aja. Ya udah P2TP2A-nya karena bagus-bagus, dia yang kemudian menjadi UPTD PPA ini gitu. Tapi itu mungkin nggak bisa berlaku di Kalimantan ujung mana atau di nggak usah Kalimantan deh, Banten mana gitu. Mungkin juga nggak bisa berlaku. Maka harus mencari orang-orang yang siap untuk mengisi posisi UPTD itu gitu. Karena
udah jadi bagian dari negara yang dibayar secara resmi, di SK-kan gitu kan. Kayak puskesmas aja, kayak puskesmas ada dokternya, kalau puskesmas dokter ya, tapi mungkin di sini ada psikolognya, ada apanya gitu-gitu. Kemen PPA itu sebenarnya juga punya Puspaga loh. Teman-teman nggak tahu, udah pernah dengar atau belum? Pusat Pembelajaran Keluarga kalau nggak salah singkatannya. Dia ngeluarin duit banyak banget, tidak untuk melaksanakan mandat. Maksudnya gini, kalau saya punya uang banyak, saya punya kewajiban melakukan A, B, C, D, E, F, G, ya uang saya pakai buat itu aja gitu. Dia sok-sok inovasi sendiri nggak jelas gitu. Puspaga dia punya. Jadi kalau Puspaga itu preventif sebenarnya tugasnya. Dia nggak melayani kasus, tapi dia oh aku punya masalah parenting nih, datang kucu-kucu. Oh aku punya masalah keluarga nih, datang ke situ gitu. Itu dia bikin itu tahun 2017 sebenarnya. Tapi kemudian kemarin saya tengok-tengok lagi nanya, Bu, Puspaga apa kabar? Lagi di review, Mbak. Ya. Tapi ya nggak apa-apa, setidaknya usaha lah ya. Oke, itu semoga menjawab ya Kak Iten. Terima kasih Kak Dian. Kak Ranggi ada yang nanya mau nanya lagi Kak Asna? Boleh. Oke, sebelumnya makasih banyak Mbak Dian atas materinya, seru banget. Ini julid di siang hari ceritanya. Iya nih, kita nih salah banget sih malah ngerumpi. Tapi seru Mbak. Paling di sini ini sih sebenarnya aku mau cerita sama berbagi pengalaman aja. Jadi kebetulan tadi udah di-mention juga, kebetulan sekarang saya lagi kerja di salah satu NGO juga, Mbak Dian. Sehari-hari saya berinteraksi dengan anak-anak refugee tanpa dampingan dari beberapa negara di Asia dan Afrika. Ya, maksudnya sebenarnya yang sama-sama kita tahu gitu, maksudnya Indonesia juga belum ratifikasi undang-undang refugee gitu, undang-undang tentang refugee. Tapi di sisi lain kita juga udah ratifikasi undang-undang konvensi hak anak gitu. Nah, yang jadi permasalahan adalah refugee itu kan juga ada anaknya gitu. Jadi ada anak, bahkan ada anak-anak tanpa dampingan gitu, unaccompanied children and separated children gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah negara itu punya nggak sih tanggung jawab terhadap anak-anak refugee ini? Karena kalau kita lihat lagi di konvensi hak anak itu kan anak-anak itu juga berhak atas kewarganegaraan, berhak atas pendidikan mereka. Sementara kalau pengalaman saya di sini ketika selama bekerja di sini, kadang itu anak-anak refugee ini kayak bukan second grade citizen lagi ya, maksudnya dianggap nggak ada kali ya sama pemerintah di Indonesia ini. Untuk dapat pendidikan juga agak susah untuk dimasukkan ke sekolah-sekolah formal, bahkan kalau kita bicara perlindungan juga mungkin bisa saya bilang nggak ada sama sekali gitu negara di situ gitu. Nah, ya itu yang ingin saya tanyakan ke Mbak Dian, maksudnya apakah dengan meratifikasi konvensi hak anak ini hanya terbatas untuk anak yang memiliki kewarganegaraan atau kebangsaan Indonesia, atau negara itu juga punya tanggung jawab ke semua anak tanpa memandang kewarganegaraannya? Seperti itu sih. Kasih Mbak Dian. Sama-sama Kak. Wow, ini challenging pertanyaannya. Kalau setahu saya, jawabannya adalah iya. Harusnya yang disebut anak ya anak siapa aja gitu loh. Kayak kasarannya gini nih, saya selalu memakai analogi rumah karena paling enak gitu kan. Di rumah kita nih, suatu hari ada dengar suara bayi nangis di depan pintu kita. Apa yang kita lakukan? Diambil dulu bawa masuk. Diambil dulu bawa masuk kan. Exactly. Kebutuhan paling dasar dari anak itu kan harus kita berikan ya. Ya boleh sih kita nggak ngambil, tapi kemudian apa kata tetangga kita? Dijulitin orang sekampung kan pasti kita. Iya kan, jahat banget sih bayi doang, bukannya diambil gitu. Kondisinya bayi, bahkan orang neduh aja misalnya di rumah kita. Paling sering kan, rumah kita pinggir jalan. Orang neduh, kita kasih nggak dia neduh? Kita kasih dong ya nalarnya gitu ya. Tetapi memang kita agak susah kalau mau menyamakan sama persis gitu analogi rumah dengan negara, karena negara beserta dengan implikasi besarnya gitu ya. Tetapi menurut saya sebenarnya sama aja gitu. Itu sebenarnya kemarin sedang jadi perdebatan saya dan teman-teman di kriminologi gara-gara ngomongin tentang kasus Prancis Turki. Sebenarnya kalau kita tarik garisnya agak panjang,
ada di refugee gitu kan. Saking gemesnya Prancis dengan refugee yang datang ke dia ngaco gitu ya, maka dia dengan dalih kebebasan berpendapat atau apapun dia ngomong statement yang menyakiti gitu, yang mana sebenarnya statementnya benar sebenarnya menurut saya gitu kan. Itu kan juga nah lu udah ratifikasi. Kita kan nggak ratifikasi, kita jadi bisa, menurut teman saya dia bisa berkelit kayak gitu. Indonesia kan nggak ratifikasi. Terus secara kita ngomongin hak, kita ngomongin nurani sebenarnya, kita ngomongin kemanusiaan, ya kan? Nggak usah ngomongin jauh-jauh ke surga neraka deh. Apakah anak-anak itu mau kita biarin aja? Sekarang dibalik, Indonesia bentar lagi pecah kok. Misalnya kita mempertahankan, ya kan, kelompok-kelompok tertentu yang ngaco gitu. Anak-anak kita terpaksa nih kita shipping pakai kapal, nggak tahu kemana. Kita mau anak-anak kita digituin? Enggak. Yang pertama kali akan kita selamatkan adalah masa depan kita, anak-anak kita, ya kan? Sama, orang-orang itu mau ngirimin anaknya pakai kapal, nggak ada. Ya yang harus kita lakukan adalah bertanggung jawab gitu. Nah, saya nggak tahu, negara ini harusnya nggak punya alasan untuk tidak memberikan itu. Saya punya beberapa teman yang dulu mantan CWS juga, dia menceritakan tentang itu, dan itu menyedihkan sih sebenarnya gitu. Harusnya sih kita tetap memberikan perlindungan ya. Itu. Bahkan dulu aku sempat tuh kayak punya salah satu diskusinya adalah gini. Boleh nggak sih kita meratifikasi tapi memilih gitu. Saya mau meratifikasi undang-undang tentang apa namanya refugee, memberikan suaka, tapi hanya pada orang-orang yang saya pilih. Satu, saya akan memilih anak-anak, karena kalau kita anggap yang orang tuanya ngaco ya. Yang kedua, perempuan dengan anak atau perempuan hamil gitu. Udah, saya pilih dua itu karena secara kemanusiaan, hati nurani lu tanya aja deh. Orang yang laki-lakinya lu anggap pengaco atau apa, ya udah kirim aja lagi mereka ke laut gitu. Tapi yang anak dan perempuan saya mau lindungi loh gitu. Itu sih menurut saya. Nah, semoga menjawab ya Kak. Ini kebanyakan adalah pendapat pribadi. Kebetulan banget beneran kemarin habis diskusi gara-gara Prancis sama Turki itu. Gitu sih Kakak. Terima kasih Mbak Dian. Sama-sama Kak Rangdi. Ada lagi teman-teman? Kak, di chat Kak Asna. Silakan Kakak Asna. Halo Kak. Yes Kak. Jadi mungkin pertanyaan aku lebih ke sebenarnya kayak eksploitasi anak gitu sih. Jadi beberapa bulan yang lalu kan aku ke Dinas Pendidikan buat kayak diskusi lah bareng sama orang dinas gitu tentang anak-anak hinterland gitu kan. Karena kan di corona sekarang tuh anak-anak kan pendidikan di daerah hinterland itu pendidikannya kan berkurang gitu. Jadi mereka lebih baik memikul mendapatkan duit daripada mereka harus belajar. Sedangkan dari orang tua mereka itu yang udah kita ajak diskusi, mereka pengennya mereka itu kan kayak sekolah gitu kan. Nah, jadi kita diskusi ke Dinas Pendidikan. Nah, di situ tuh yang ngebuat saya agak sedikit kicep gitu ya, maksudnya nggak bisa ngomong gitu. Pas kita bilang kalau ya kan kita bilang, jadi Pak solusi dari Bapak ini seperti apa Pak tentang untuk anak-anak biar mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Tapi Bapaknya malah bilang kalau ya nggak masalah gitu. Mereka emang harus bekerja karena memang jadi intinya kayak ya mereka harus bekerja bantu orang tua mereka gitu. Terus dijawab lagi kan kalau maksudnya pendidikan di Indonesia itu kan penting, apalagi anak-anak kecil itu kan kalau dipekerjakan itu sama aja seperti eksploitasi pada anak. Nah, jawaban dari si dinas ini, kalau orang tuanya mengizinkan ya nggak masalah, itu tandanya bukan eksploitasi pada anak. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah sebenarnya eksploitasi anak ini sebenarnya gimana sih Kak gitu, secara garis besarnya gitu. Kalau dari si Bapak ini kan bilangnya, ya gitu. Terus Bapaknya bilang juga kalau apa ya? Kan kita jawab juga kalau anak-anak di Indonesia itu dilindungi oleh negara dan harusnya dapat hak asuh dari orang tua gitu. Tapi kenapa Bapak sendiri mengizinkan anak-anak untuk bekerja gitu? Nah, jadi itu aja sih Kak jawaban pertanyaannya gitu.
Aku nggak tahu Bapak ini apakah dia pernah mendapatkan materi tentang perlindungan anak atau enggak gitu ya. Harusnya sih iya ya, tapi sadly jangankan Bapak itu dari Dinas Pendidikan ya Kak ya. Dari Kementerian PPA sendiri aja belum lama, beberapa minggu yang lalu, ada kan sekarang kan kita bisa mengikuti webinar dimanapun ya, bisa nyolong-nyolong ilmu dimanapun ya. Itu statement dari orang KPPPA, dia bisa-bisanya ngomong tentang waktu itu yang dibahas adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi dia bilang bahwa ya gimana ya sekarang itu susah juga kita karena anak-anak sendiri yang melanggar undang-undang pidana anak gitu. Hah? Terus kita kayak yang excuse me Pak, gimana Pak? Dia bahkan nggak paham gitu. Nggak, bottom line saya cuma mau bilang bahwa Kakak jangan putus asa. Banyak orang-orang kayak gitu di lembaga-lembaga negara yang nggak paham apa yang dia kerjakan. Nggak mau belajar. Mungkin ketika dia masuk dulu, semuda-muda Kakak dulu, dia keren. Makanya dia terpilih. Jadi apapun lah dan karirnya naik terus gitu mungkin ya. Tapi ada perkembangan-perkembangan kesini yang dia nggak ikutin. Aku nggak tahu cara ngedidik dia kayak gimana gitu ya. Atau kita tunggu aja sampai dia karirnya selesai gitu, baru ganti orang lain. Jadi kakak-kakak yang keren-keren ini kalau pada mau jadi aparatur negara, apa sih istilahnya ASN, jadilah ASN. Kita harus ganti beneran ASN itu dengan orang-orang yang sekeren kalian. Nah, eksploitasi. Oke, mari kita kembali ke eksploitasi. Sebenarnya definisinya adalah memanfaatkan anak untuk kepentingan-kepentingan bisa ekonomi, bisa seksual, dan lain-lain, gitu ya, pleasure yang lain. Kita mesti ngecek, kayak tadi kan, kalau di PowerPoint itu partisipasi anak itu pun kita bedakan di tingkatan usia. Nah, ILO dia punya definisi tersendiri tentang ini juga aku mesti cek sama Kak Asna, berapa usia anak-anak tersebut. Karena anak dari usia 14 tahun itu sudah boleh dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang menghasilkan mean of ekonomi. Jadi boleh, tetapi ada batasannya. Misalnya 4 jam sehari dan sifatnya membantu, jadi bukan dia pekerja utamanya. Membantu itu boleh. Misalnya ibunya punya warung, boleh dong. Ibunya pedagang kue putu, dia ikut ngulenin kue putu, boleh. Ibunya nerima cucian, dia bantu setrikanya, tapi nggak boleh lebih dari 4 jam sehari. 4 jam sehari, tidak mengganggu waktu belajarnya. Artinya belajar itu masih tetap berada di atasnya. Bahkan yang kedua, tidak boleh mengganggu waktu bermainnya. Bayangkan, belajar, bermain itu nggak boleh keganggu dan maksimal 4 jam. Dan ada satu lagi yang di atas itu, ada aturan-aturan tentang 10 pekerjaan yang dianggap hazardus, yang dianggap berbahaya untuk anak. Di antaranya, menjadi pekerja di perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang ada chemical yang berbahaya. Itu nggak boleh. Satu, ada banyak definisinya di situ ya. Pertambangan emas diantaranya nggak boleh. Dan pertambangan itu rata-rata nggak boleh. Yang kedua, menjadi pekerja rumah tangga. Saya tadi menyebutkan ibunya menerima cucian. Itu berbeda dengan menjadi pekerja rumah tangga. Menjadi pekerja rumah tangga artinya anak masuk ke rumah orang lain, berada di bawah atapnya orang lain, tertutup, sehingga nggak ada yang bisa memastikan siapa yang bisa melindungi. Dia diapain di dalam rumah itu nggak ada yang tahu. Pekerja rumah tangga. Pekerja seksual, jelas nggak boleh. Saya lupa ada beberapa lagi. TKI itu juga nggak boleh. Tapi pokoknya ada 10, Kak. Nah, itu mesti dicek. Pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh anak-anak itu tadi, masuk di mana? Kalau dia jelas ada di dalam 10 ranah pekerjaan yang berbahaya tadi. Oh, nelayan kalau nggak salah juga nggak boleh. Maka jelas dia nggak boleh. Itu masuk eksploitasi. Berapapun usianya ya, berapapun usia anak, artinya 18 tahun ke bawah, dia udah pasti nggak boleh. Pekerja rumah tangga apalagi gitu ya. Itu. Kalau misalnya usianya udah 16 tipis-tipis, udah 18, dia bantu-bantu doang gitu, itu nggak apa-apa sebetulnya. Tapi again, kalau dia mengerjakannya di jam pelajaran, ya nggak boleh. Kalau dia ketika saatnya dia happy main layangan sama teman-temannya, dia terpaksa harus bekerja, ya nggak boleh gitu. Itu mesti dicek di situ. Statement Bapak tadi yang bilang bahwa ya nggak apa-apa asal orang tuanya ngasih, ya enggak lah. Kalau kayak gitu caranya, di mana letak negara hadir melindungi anak? Karena orang yang berpotensi paling besar untuk melakukan
wrongdoing, untuk melakukan kesalahan, untuk melakukan eksploitasi, itu adalah orang terdekat, orang yang melindungi dia, yang mana orang tua termasuk di antaranya, pengasuh yang lain termasuk di antaranya, orang yang mengawasi dia di lembaga-lembaga termasuk di antaranya gitu. Jadi kalau negara bilang selama orang tuanya ngasih berarti boleh, aduh, capek deh, selalu belajar lagi deh mendingan. Gitu sih, Kak. Oke, Semoga makasih menjawab ya, banyak. Kak Asna. Iya, Iya. sama-sama, Kak. Habis ini boleh diajakin berantem, Kak, pakai pasal-pasal yang benar. Iya, soalnya kemarin nggak tahu mau jawab apa, jadi diem aja gitu. Jadi Itu kiranya benar. antara persetujuan anak dan orang tua itu tidak eksploitasi, tapi kayaknya emang kan nggak boleh ya. Nggak boleh. Kecuali, tapi benar itu tadi 4 jam, dan itu usia 14 tahun ke atas ya. 4 jam tidak termasuk 10 pekerjaan berbahaya, dan tidak mengganggu belajar, tidak mengganggu bermain dia. Terima kasih Kak Asna untuk Iya, pertanyaannya, sama-sama. dan Kak Dian untuk Makasih Mbak juga. Dian untuk jawabannya. Makasih Kak juga. juga nggak apa-apa. Makasih banyak ya, Kak. Sama-sama, Kak. Sebenarnya waktunya sudah habis. Aku ada satu ide mungkin ya. Mbak, ini kan Indonesia udah 30 tahun ya, dari 90 sampai 2020 itu udah panjang banget Indonesia meratifikasi konvensi hak anak. Nah, kalau menurut Mbak nih pribadi, Indonesia tuh masih punya PR apa sih Mbak untuk banyak, Pak. hak ini? Akhirnya Mbak. Masih banyak banget PR-nya. Kalau rumah V tutup berarti udah agak berhasil tuh harusnya. Benar juga sih Mbak ya. Iya. Udah perlu lagi. Benar, selama kita masih kerja, selama kita masih teriak-teriak melindungi hak-hak anak, ya berarti belum selesai. Selama refugee-nya Kak Ranggi itu masih tetap memperjuangkan, anak-anak ini juga butuh sekolah. Bahkan yang paling dasar butuh kemampuan, bukan kemampuan ya, butuh orang yang sanggup memahami komunikasi dengan mereka aja, itu masih diperjuangkan, berarti belum selesai. Masih banyak banget Kak PR-nya. Selama anak-anak masih dilibatkan dalam demo, belum selesai. Selama masih ada anak yang jalan ke sekolah, emang sih pendidikan sekarang hampir semua anak udah dapet ya. Tapi jalan menuju sekolahnya masih dilewatin buaya sama jembatan yang miring-miring, belum selesai berarti. Masih panjang Kak kita, banget. Save the Children aja 100 tahun masih ada ya. Jadi betul ya. Ada. Masih Dan ada. percayalah, yang bikin nangis Save the Children itu 1919 kan kita memperingati apa yang diteriakan Ibu Jeb tentang pneumonia. Tahun ini 2019 tema kita juga pneumonia, karena kondisi pneumonia waktu itu dulu karena perang. Kalau sekarang karena gaya hidup juga nggak berubah gitu. Jadi kayak jadi kita memperjuangkan apa ya 100 tahun ini gitu. Kok isunya masih sama gitu. Sedih sih Kak. Betul. Oke. Terima kasih Mbak Dian untuk materi hari ini, sangat seru banget. Sebenarnya masih banyak mungkin yang aku sebagai pribadi dan kami Rumah V sebagai lembaga yang perlu banyak diperhatikan, kayak tadi yang safeguarding policy yang kita juga harus belajar, kami juga harus pelajari lebih jauh lagi. Terus tadi praktek-praktek soal belajar bekerja dengan anak berbasis KHA juga kita juga harus memastikan anak itu berkegiatan dengan aman. Terus kalau yang tadi 10 hak anak, kami ternyata selalu menggambar-gemborkannya yang 4 hak dasar aja gitu Mbak. Ternyata 10 juga semua harus. Oke, terima kasih untuk Mbak Dian sekali lagi untuk materinya. Kalau kami sebagai lembaga nge-reach out Mbak, boleh dong ya Mbak? Boleh. Untuk sebagai belajar. lembaga dan sebagai individu boleh ngobrol dengan saya, boleh dibagikan kontak saya. Iya, sama-sama. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri, tadi kita boleh dong foto bareng. Foto bareng. Bagi teman-teman yang mau mengaktifkan kameranya silakan, tapi untuk teman-teman yang tidak mau juga tidak apa-apa. Bagi yang masih mau punya pertanyaan juga nanti boleh ke aku, ke Imam, atau juga nanti bisa langsung ke Mbak Dian ya. Untuk ada yang masih mau penasaran tentang kerja dengan anak. Sudah? Yang 7 lagi berarti tidak ya?
3, 2, 1. Sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Terima Dian, kasih, terima kasih Kakak. teman-teman relawan Semangat semua. ya. Terima Selamat kasih Putu. Mbak berjuang. Dian dan semuanya. Sehat Terima selalu ya kasih. semuanya. Sehat